Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarto Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari gerak menggelinding pada bidang miring ya. Jadi gerak menggelinding khusus pada bidang miring. Jadi khusus kalau gerak menggelinding pada bidang datar itu kalian bisa menggunakan hubungan momen inersia dengan momen gaya. Yang videonya bisa kalian cek atau materinya bisa kalian cek di video sebelumnya. Jadi kalau di pada gerak menggelinding di sini khusus pada bidang miring. Nah, jadi kalau seandainya pada bidang miring, di sini sudah ada langsung rumus cepat. Nah, pertama tentang kecepatan benda ketika di dasar bidang miring. Jadi, misalnya di sini ada benda jatuh dengan tanpa kecepatan awal. Pertanyaan berapakah kecepatan benda ketika sampai di dasar bidang miring? Jadi, kalau kecepatan itu rumusnya adalah V akar 2GH per 1 plus K. Kalau dia percepatannya bisa kita gunakan rumus yang ini. A sama dengan G sin theta per 1 plus K. Nah, jadi kalau ini percepatan, kalau ini kecepatannya. Nah, bagaimana kira-kira pengaplikasiannya? Dengan H ini apa dulu? H ini adalah merupakan ketinggian bidang miringnya. Dan di sini ada kata K, ada K. K di sini merupakan tetapan inersia atau konstanta inersia. Yang mana dari video-video sebelumnya kita pernah mendengar ada setengah mr kuadrat, ada 2/5 mr kuadrat, ada mr kuadrat saja. Kalau mr kuadrat saja berarti sini 1 kan. Nah, jadi angka depan mr kuadrat inilah yang dikatakan dia sebagai K. Jadi angka depan mr kuadrat itu dikatakan sebagai nilai K. Jadi ini K, ini juga K. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita cek ke dalam soal berikut ini. Nah, mari kita cek di soal ini. Sebuah silinder pejal homogen yang masanya 2 kg berjari-jari 20 cm menggelinding dari puncak bidang miring. Nah, dengan sudut 37 derajat. Berapakah kecepatan silinder pada saat di dasar bidang miring? Jadi, kecepatan silinder dasar bidang miring V sama dengan akar 2GH per 1 plus K. Oke, kita masukkan. Di sini dikatakan dia berbentuk silinder pejal. Silinder pejal inersianya adalah setengah mr kuadrat. Dengan demikian setengah ini merupakan nilai K. Berarti akar 2 dikali gravitasinya 10 kali ketinggiannya itu adalah 3 meter dikali dengan 3 meter per 1 plus K. K kita nilainya adalah 1/2. Oke, kita masukkan di sini nilainya adalah setengah. Nah, jadi tinggal kita masukkan di sini berarti 2 dikali 10 dikali 3 berarti jawabnya adalah akar 60 per 1 tambah setengah 1/2, atau boleh kita tulis dia 3/2. Dengan demikian posisinya kita balik, berarti akar 60 yang 3/2 ini kita bawa ke atas, maka jadinya adalah 2/3. Nah, ini kita coret, maka ini 20. Berarti 20 kali 2 akar 40. Akar 40 sama saja hasilnya dengan akar 4 dikali 10. Akar 4 adalah 2, akar 10 tetap 10. Dengan demikian, opsi yang paling tepat itu adalah opsi nomor B. Oke, mari kita cek soal berikutnya. Sebuah silinder pejal dengan massa 2 kg berjari-jari 4 cm akan dijatuhkan pada sebuah bidang miring dengan sudut kemiringan 30 derajat. Berarti kita pertama gambar dulu bidang miring. Nah, bidang miring di sini sudutnya adalah 30 derajat. Perbandingan percepatan silinder pada saat meluncur. Nah, sini pada saat meluncur. Kalau meluncur artinya bergerak translasi. Kalau meluncur ini sama aja artinya dengan bergerak translasi atau bergerak lurus. Translasi dan menggelinding. Kalau menggelinding di sini kita udah tahu percepatan menggelindingnya. Kalau percepatan menggelinding rumusnya adalah A sama dengan G sin theta per 1 plus K. Nah, sekarang kita mencari yang meluncurnya. Bagaimana cara mencari percepat silinder pejal meluncur? Nah, berarti sini ada silinder. Kalau meluncur berarti dia bergerak lurus ke bawah, berarti tidak ada, cuma bergerak lurus saja ke bawah sini. Nah, berarti dia pertama punya gaya normal, ada nilai N. Ke sini ada gaya berat, ada nilai W. Nah, berikutnya gaya normal dengan gaya berat belum terletak dalam satu garis lurus. Gaya normalnya ke sini, gaya beratnya ke sini. Dengan demikian kita bikin dia dulu baik supaya dalam garis lurus. Caranya tarik garis putus-putus dari pertama dulu tarik garis perpanjangan garis normal. Nah, berarti ini
Nah, sekarang di mana sudut yang dibentuk oleh perpanjangan garis normal dengan sudut W ini sama dengan sudut theta 30 di sini. Berarti di sini ada sudut 30. Kemudian baru kita tarik dari kepala W ini, dari kepala gaya berat, kita tarik dia ke sini. Nah, kita tarik ke sini. Nah, ini. Dengan demikian kita menemukan garis merah ini letaknya dia di samping sudut 30. Karena bersentuh langsung dengan sudut 30, jadi karena dia di samping rumusnya adalah cos. Jadi W cos 30. Kalau di sana cos, maka yang ke sini yang pada sejajar bidang miring adalah W sin 30. Dengan demikian, sekarang kita mencari percepatan benda ketika meluncur. Nah, jadi ketika dia meluncur menggunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M dikali dengan A. Jadi kenapa benda bisa meluncur? Karena di sini dianggap tidak terjadi gaya gesekan. Berarti benda tinggal meluncur ke bawah. Nah, dengan demikian, sigma F ini adalah gaya mengakibatkan benda bergerak ke bawah. Benda ini bergerak ke bawah diakibatkan oleh W sin 30. Oke, jadi kita masukkan sigma F ini adalah W sin 30 sama dengan sini M dikali dengan A. W di sini M kali G kali sin 30 sama dengan M kali A. Oke, kita coret ininya. Dengan demikian A meluncur kita anggap dia sebagai A1 itu boleh. A meluncur jadinya adalah G sin 30 atau A1 boleh. Nah, sekarang ketika dia, jadi kalau seandainya kalian ketemu soal percepatan benda meluncur, boleh kalian tidak menurunkan rumus lagi, langsung gunakan percepatan benda meluncur adalah G sin theta. Nah, sekarang kita cek ketika bendanya bergerak menggelinding. Percepatnya adalah ini. Nah, kita anggap dia nilainya adalah A2. Jadi A2 kita anggap A2 G sin theta, jadi G sin 30 itu ya. Per 1 plus K, 1 plus, ingat di sini dikatakan dia silinder pejal. Silinder pejal memiliki momen inersia adalah setengah mr kuadrat, Jadi setengah ini merupakan nilai K. Dengan demikian K-nya kita ganti dengan setengah. Nah, jadi perbandingannya adalah ketika meluncur dengan menggelinding, berarti perbandingan A1 dibandingkan dengan A2. A1 kita adalah G sin 30 per A2 kita adalah yang ini G sin, ini dulu G sin 30 per 1 plus 2 adalah 1,5 atau 3/2 boleh, atau 1,5 ditulis boleh. Dengan demikian di sini kita nulisnya adalah G sin 30 per 1,5. Nah, di sini kita kali balik, jadi buat ke atas, jadi hasilnya adalah G sin 30 dikali 1,5 per G sin 30. G sin dengan 30 dengan G sin 30 kita coret habis, jadinya A1 per A2 adalah 1,5. 1,5 sama aja artinya dengan 3/2. Dengan demikian perbandingannya adalah 3/2. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor A. Oke, mari kita cek ke soal berikutnya. Sebuah bola pejal bergerak menggelinding mendaki bidang miring. Nah, di sini mendaki, kalau tadi menuruni. Mendaki bidang miring kasar yang membentuk sudut alfa, tan alfanya dikatakan 1,3. Oke, jadi kita cek di sini. Ada sudut, berarti pertama ada bidang miring. Ada bidang miring, sudutnya adalah alfa. Dikatakan tan alfa 1,3. Kalau dia tan alfa, tan itu rumusnya adalah desa, depan dibagi dengan samping. Dikatakan 1,3. 1,3 sama aja artinya dengan 4/3. Karena 4 dibagi 3 hasilnya adalah 1,3. Dengan demikian, depannya nilainya, jadi depan alfa di sini adalah nilainya 4. Jadi depan alfa nilainya adalah 4. Sementara samping alfa di sini nilainya adalah 3 dan miring alfa di sini adalah 5. Maksudnya di sini bukan 4 meter, bukan 3 meter, bukan 5 meter, tapi perbandingan antara sisi-sisi sudut pembentuknya ini adalah 4/3 dan berbanding 5. Nah, sekarang cek lagi apa yang diminta. Kecepatan awal 10, maka panjang lintasan bidang miring yang ditempuh. Oke, pertanyaanlah berapa panjang lintasan bidang miring yang ditempuh. Nah, jadi kita cek sini ada kecepatan awal, berarti V sama dengan akar 2GH per 1 plus
K. Jadi di sini dia minta bagian bidang miring. Nah, berarti kita gambar ulang lagi. Nah, sini nanti dari rumus ini kita akan mendapatkan H, akan mendapatkan ketinggian, berarti H. Pertanyaannya berapakah lintasan bidang miring? Nah, berarti ini yang pertanyaannya S, ini sama dengan berapa? Di sini juga ada sudut alfa. Nah, dengan demikian sudut ada depan, ada miring, berarti menggunakan rumus sin. Jadi dari kasus ini kita gunakan sin alfa sama dengan sin alfa. Sin alfa yang mana? Sin alfa yang di sini dari kasus ini. Sementara sin alfa yang lagi satu adalah dari kasus yang diketahui nilai tannya, sudutnya. Oke, kita masukkan di sini. Berarti sin alfa, sin itulah depan per miring, jadi depannya adalah H, per miringnya adalah S. Kalau sin alfa yang di sini depannya adalah 4, miringnya adalah 5. Jadi 4/5. Nah, sekarang dari sini kita mencari H-nya dulu supaya bisa mencari S. Dari mana bisa mendapatkan nilai H? H dapatkan dari rumus ini. Jadi masukkan akar, kecepatannya katanya 10, 2 kali G10 kali H per 1 plus. Nah, sini dikatakan dia berupa bola pejal. Kalau dia bola pejal, itu nilai K-nya adalah 2/5 atau 0,4. Jadi kita ganti sini dengan 0,4 atau 2/5. Jadi untuk menghilangkan tanda akar kedua ruas kita kuadratkan. Jadi 100 sama dengan 10 kali 2 kali 10 20 H per 1,4. Kita kali silang ke sebelah. Jadinya 100 kali 1,4 berarti 140 sama dengan 20 H. Kita coret berarti H sama dengan 14/2 atau sama dengan 7. Oke, setelah kita mendapatkan nilai H sama dengan 7, baru kita masukkan ke sini. Jadi 7 per S sama dengan 4/5. Jadi S 7 kali 5, kita kali silang, 7 kali 5, 35. 35 sama dengan 4S. Jadi S sama dengan 35/4. Maka yang paling tepat itu adalah 8. Jadi 35 bagi 4 itu adalah 8,75. Dengan demikian, opsi yang paling tepat itu adalah opsi nomor A. Baik, demikianlah contoh pembahasan soal untuk gerak menggelinding pada bidang miring. Kalau seandainya ada yang ingin kalian tanyakan, mari kita diskusikan di kolom komentar. Dan jangan lupa tonton video pembelajaran yang lainnya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.